Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Anugrah Humaira, NIM 2002-6077, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan yaitu teori temu kembali informasi atau teori temu balik informasi guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah katalogisasi. Jadi di sini saya akan memaparkan konsep temu kembali informasi atau konsep temu balik informasi untuk melengkapi ujian akhir semester katalogisasi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari temu balik informasi. Nah, menurut Lancaster mendefinisikan temu kembali informasi sebagai suatu proses pencarian dokumen dengan menggunakan istilah luas untuk mendefinisikan dokumen yang berhubungan dengan subjek tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem temu balik informasi merupakan proses pencarian kembali informasi sesuai dengan kebutuhan pencari informasinya. Dalam proses perolehan informasi, pencari merumuskan pertanyaan atau query menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah kita tahu definisinya, kita juga harus tahu latar belakangnya dari sistem temu kembali ini. Jadi, sistem temu kembali informasi atau information retrieval system digunakan untuk menggunakan kembali informasi yang relevan terhadap kebutuhan dari suatu kumpulan informasi. Oleh sebab itu, maka perlu adanya penerapan informasi retrieval system yang diharapkan dapat menghasilkan pencarian dokumen yang relevan dan akurat sesuai kategorinya. Jadi, sistem temu kembali informasi ini sangat dibutuhkan pada masa-masa sekarang. Nah, setelah itu kita juga harus tahu sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen adalah sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen, untuk mendukung beberapa fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi. Oleh karena itu, jenis dan data atau fungsi-fungsi operasi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen itu sendiri. Nah, lanjut. Di sini ada komponen STIB. Yang pertama itu ada pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau memanfaatkan STIB dalam rangka kegiatan pengolahan dan pencarian informasi. Yang kedua itu ada query. Query adalah format bahasa permintaan yang diinput oleh pengguna ke dalam STBI. Yang ketiga itu ada dokumen. Dokumen adalah istilah yang digunakan untuk seluruh bahan pustaka atau informasi yang diinput dan disimpan ke dalam database. Nah, yang keempat itu ada indeks. Indeks adalah daftar istilah atau kata. Yang kelima itu ada pencocokan atau matcher function. Sebuah proses pencocokan query dengan dokumen yang tersimpan di dalam database. Nah, lanjut, ada penelusuran informasi harus memiliki 3 pengetahuan. Yang pertama itu ada konseptual, untuk mengonveksi sebuah kebutuhan informasi ke dalam sebuah query yang dapat ditelusuri. Yang kedua itu ada semantik, untuk membangun atau mengembangkan sebuah query untuk sebuah sistem. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu ada teknikal, untuk memasukkan query sebagai bahan penelusuran yang spesifik. Nah, lanjut, di sini ada konsep dasar IRS, yaitu proses untuk mengidentifikasi kecocokan atau match di antara permintaan atau query dengan presentasi dokumen, kemudian mengambil atau retrieve dokumen dari suatu simpanan atau file.
Nah, yang pertama itu ada kesesuaian dan ketetapan. Penilaian relevasi dimasukkan untuk menyatakan dokumen mana yang dinilai sesuai atau tepat dari dokumen-dokumen yang telah ditentukan dari proses temu kembali informasi. Nah, yang kedua itu ada efektivitas. Efektivitas dari sistem atau temu kembali informasi adalah kemampuan dari sistem yang memanggil berbagai dokumen dari suatu basis data sesuai dengan permintaan pengguna. Yang ketiga itu ada recall atau precision. Ada dua hal penting yang biasanya digunakan sebagai acuan dalam mengukur kemampuan suatu sistem temu kembali informasi, yaitu tingkat kebersihan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi atau recall, dan tingkat ketetapan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh precision. Nah, cara menghitung recall dan precision itu ada di sebelah ini, teman-teman. Kalian bisa perhatikan bagaimana cara menghitung recall dan precision. Nah, lanjut. Di sini kita akan bahas tujuan dari IRS. Suatu sistem temu kembali informasi bertujuan untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi dan sebuah sistem agar dapat memberikan informasi kepada pengguna secepat permintaannya. Sistem temu kembali tidak menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi menunjukkan ada atau tidaknya sebuah dokumen tersebut. Nah, kita juga perlu tahu di sini ada 6 komponen sistem temu kembali informasi. Yang pertama itu ada subsistem dokumen, yang kedua ada subsistem pengindeksan, yang ketiga ada subsistem kosakata, yang keempat ada subsistem pencarian, yang kelima itu ada subsistem antarmuka pengguna sistem, dan yang keenam ada subsistem penyesuaian. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktunya teman-teman, dan terima kasih sudah mendengar presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.